Terima kasih Bapak dan Ibu Menteri serta hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memaparkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang. Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah. Ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan, dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021. Dan kenapa ini beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya, jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar
dengan 1 juta guru yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya. Karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud beserta bekerjasama dengan Pan-RB, dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, presentasi saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya satu. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Paparan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kepada yang terhormat Bapak Suharmen, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf atas Kepala BKN tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini karena ada kegiatan lain yang beliau tidak bisa wakilkan. Untuk itu beliau meminta kami untuk menyampaikan beberapa materi paparan terkait dengan kebijakan pengadaan P3K untuk guru tahun 2021. Bapak Kepala BKN beberapa waktu yang lalu, nanti dulu sebelumnya, Bapak Kepala BKN pada waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa BKN dalam konteks pelaksanaan reformasi guru, khususnya sektor pendidikan, BKN sangat mendukung penuh terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim. Dan BKN tentu saja akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan apa yang sudah disampaikan di dalam reform beberapa kali rapat pertemuan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk itu, sesuai dengan agenda yang disampaikan kepada Kepala BKN, kami akan sampaikan bagaimana kebijakan terkait dengan pengadaan guru P3K ini pada tahun 2021. Mungkin langsung ke slide ketiga, mungkin. Terus lanjut, terus saja. Terus satu lagi ya. Pelaksanaan seleksi P3K guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan guru, pada dasarnya prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Transparan tentu saja sebagaimana proses pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K tahap pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana semua publik masyarakat akan bisa mengontrol, melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi. Sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa dicurangi di dalam terhadap capaian-capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta. Dan di dalam konteks tahapan pengadaan aparatur sipil negara, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka tahapan di dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN itu dimulai dari perencanaan, yang ini sudah beberapa kali dilakukan oleh rapat-rapat pertemuannya, termasuk nanti kemudian akan diikuti dengan pengumuman lowongan, yang hari ini kita lakukan kick-off-nya untuk pengumuman lowongan, kemudian nanti melakukan pelamaran, para peserta melamar kepada pemerintah tentu saja, kemudian melakukan seleksi dan pengumuman hasil seleksi, serta melakukan pengangkatan atau penetapan nomor induk P3K bagi pegawai yang lolos seleksi. Dan di dalam proses seleksi ini ada beberapa instansi yang terlibat secara langsung yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh. Misalnya di dalam Kementerian Pan-RB itu terlibat di dalam menentukan formasi kebutuhan, berapa banyaknya formasi yang dibutuhkan untuk guru P3K ini di tahun 2021. Tadi Mas Menteri menyampaikan ada kebutuhan sampai dengan 1 juta guru. Apakah nanti 1 juta guru bisa kita penuhi sekaligus atau nanti dilakukan secara bertahap tetapi tetap tercapai 1 juta guru misalnya. Yang kedua, karena nanti ada proses seleksi, maka tentu saja nanti akan ada passing grade. Berapa tingkat kelulusan dari seseorang guru, sehingga kualitas seseorang guru seperti tadi disampaikan arahan dari Pak Wapres misalnya, ada beberapa kompetensi-kompetensi dasar dan kompetensi teknis yang dibutuhkan bagi seseorang guru, sehingga ke depan kita berharap bahwa kualitas anak didik kita itu akan jauh lebih baik.
Nah, dari sisi BKN tentu saja kami di dalam konteks pendaftaran, semua proses yang dilakukan oleh BKN mulai dari pendaftaran itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kita mulai dari pendaftaran kita menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K, di mana semua peserta nanti akan membangun pesertanya, kemudian mereka registrasi pendaftaran dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system. Data yang terdaftar, mereka yang mendaftar, kemudian datanya akan terintegrasi dengan data Dapodik untuk melihat, karena tadi dibatasi bahwa P3K guru ini, itu scopingnya dibatasi bahwa diprioritaskan untuk guru yang sekarang sudah menjadi honorer, yang dia datanya terdaftar di Dapodik, kemudian data yang guru yang sekarang ada di data THK2, serta data guru yang sudah seleksi lulus PPG yang sebagaimana yang program sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga yang berhak menjadi aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia, maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dapodik data Dukcapil. Sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu adalah warga negara Indonesia. Nah, begitu nanti mereka setelah melakukan pendaftaran, maka data kemudian akan dikirim ke sistemnya Kementerian Dikbud, UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi. Semua proses pengiriman data itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi tidak ada data yang akan tercecer di tengah jalan. Begitu selesai pelaksanaan seleksi, maka nanti dilakukan pengolahan hasil ujian itu juga langsung disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan sekaligus melakukan penetapan NIP. Nah, di BKN sekarang ini kita tidak lagi melakukan mencetak dengan menggunakan kertas, tetapi semua termasuk penandatanganan untuk siapa saja yang lulus sudah menggunakan tanda tangan digital yang sistemnya dikoordinasikan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam konteks penetapan nomor induk pegawai P nanti itu juga dengan menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Next. Lanjut. Nah, di dalam konteks pelaksanaan guru P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kalau kita berbicara perjanjian, maka tentu akan ada kapan rentang waktu perjanjian kerja itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 Tahun 2017 tentang manajemen P3K, di situ sudah mengatur bahwa perjanjian kontrak dengan pegawai P3K itu paling singkat dilakukan 1 tahun dan dipanjang sesuai dengan pencapaian kinerja dari setiap pegawai P3K tadi. Termasuk juga nanti kesesuaian dari kompetensi. Jadi kalau kompetensinya ternyata tidak pas di bidang itu, maka tentu saja kontrak P3K-nya bisa diputus dan yang bersangkutan kemudian bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain, yang berbeda. Kemudian tentu tapi setelah melaksanakan seleksi. Kemudian ada berdasarkan atas kebutuhan instansi. Jadi kenapa Anjap ABK, analisa jabatan dan analisa beban kerja dari setiap ASN, baik itu CPNS ataupun calon pegawai P3K, itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kemudian yang terakhir adalah kontrak itu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Bapak Ibu Wali Kota. Nah, dalam konteks peraturan perundang-undangan juga diatur apa sih yang kemudian bisa menyebabkan perjanjian kerja itu bisa dihentikan. Yang pertama, dia bisa dihentikan secara hormat. Kalau misalnya jangka waktu perjanjiannya sudah berakhir. Misalnya kalau dia sudah memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya.
Jadi kalau untuk guru misalnya batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya maksimum 60 tahun, maka nanti mereka akan dapat diberhentikan dengan hormat setelah yang bersangkutan mencapai batas usia 60 tahun. Kemudian juga karena yang bersangkutan meninggal dunia atau karena atas permintaan sendiri, mungkin dia diterima dari pekerjaan di tempat lain, kemudian dia mengundurkan diri, maka dia bisa diberhentikan dengan hormat. Kemudian karena ada faktor perampingan organisasi kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ada mau tidak mau atau suka tidak suka ada pengurangan dari pegawai P3K itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah karena dia tidak cakap secara jasmani dan atau rohani, sehingga yang bersangkutan kemudian tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak kerjanya mereka. Dan yang kedua, mereka juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi hal ini diakibatkan karena misalnya yang bersangkutan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, dan dia dihukum paling singkat itu 2 tahun. Tindak pidananya itu dilakukan tanpa rencana, maka jadi dia kebawa dampak dari tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok misalnya. Nah, dia bisa diberhentikan dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena dia melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur di dalam PP 53 tentang disiplin pegawai ASN. Kemudian dia juga bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai konsekuensi dari tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota itu dapat melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap PPK yang kita angkat, kemudian apakah yang bersangkutan kemudian layak untuk dilakukan perpanjangan kontrak kinerjanya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila kalau dia melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian dia dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Jadi dia melakukan korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan, dan itu kemudian sudah ditetapkan oleh keputusan pengadilan, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya adalah kalau dia ikut menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini tidak hanya berlaku bagi pegawai P3K, tetapi juga berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi kalau dia menjadi partai politik, maka yang bersangkutan kemudian dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dan yang terakhir adalah yang bersangkutan kemudian dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan pidana tersebut dilakukan secara berencana. Jadi sudah ada tindakan-tindakan yang berdampak terhadap tindakan pidana yang kemudian yang bersangkutan dipenjara. Ini kemudian bisa diberhentikan dengan tidak hormat bagi pegawai P3K yang tadi. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari sisi Badan Kepegawaian Negara, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suharmen atas paparan yang diberikan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya kita sama-sama berharap bahwa program seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan harapan baru bagi pendidikan Indonesia ke depannya. Lalu bagaimanakah pendapat dari organisasi guru mengenai program ini? Mari kita saksikan tayangan berikut. Saya menyambut baik atas kebijakan pemerintah yang akan menyelenggarakan seleksi P3K guru honorer untuk menjadi guru ASN, sehingga akan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan para guru tersebut. Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama mendukung program pemerintah, program Kemendikbud, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru-guru honorer. P3K merupakan terobosan penting, mengingat para guru begitu sentral dalam mewujudkan merdeka belajar.
Karena itu terobosan ini juga penting, mengingat selama ini termasuk sekolah Katolik, kesulitan finansial untuk gaji guru yang layak, terutama guru honorer. Terkait dengan rencana tersebut, kami di Ikatan Guru Indonesia memang sudah sangat lama memperjuangkan agar kawan-kawan guru ini direkrut dan diperjelas statusnya sebagai pegawai. Selama ini kawan-kawan guru P3K ini memang belum jelas, yang sudah lulus kemarin juga belum jelas sampai sekarang, tetapi rencana ini harus kita apresiasi, apalagi rencananya mencapai 1 juta guru. Saya berharap agar seleksi ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel dan segera ditempatkan di sekolah-sekolah yang sangat memerlukan. Kita berharap bahwa proses mekanisme P3K ini didasari prinsip keadilan dan kesetaraan, mengindahkan perlengkapan administrasi dan juga kompetensi moral, spiritual, akademik, dan kepribadian. Karenanya prioritaskan guru-guru honorer yang mengabdi di sekolah-sekolah kecil di daerah, khususnya yang menyebar di pulau-pulau seluruh Nusantara ini. Akhirnya para guru juga, ya kami berharap supaya para guru, khususnya guru honorer, juga mengabdi dengan hati yang tulus dan terus-menerus belajar untuk mewujudkan merdeka belajar demi SDM unggul Indonesia yang maju, adil, dan sentosa. Semoga ini menjadi solusi terbaik untuk guru honorer kita bersama-sama dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang dilakukan Kemdikbud ini saya pikir adalah sebuah terobosan besar, tetapi ada banyak catatan yang harus kita titipkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, P3K ini tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa sumber pendanaan untuk penggajian PPPK ini untuk guru itu berasal dari APBN. Kenapa seperti itu? Karena kami lebih berpikir Kemdikbud mestinya lebih fokus melahirkan guru-guru profesional. Baik hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada para undangan yang hadir di Zoom webinar siang hari ini bahwa Bapak dan Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan seputar seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 melalui tautan yang dibagikan panitia dalam fitur chat. Dan namun perlu diingat bahwa batas waktu pengajuan pertanyaan hanya sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, karena pertanyaan akan dibahas pada sesi teknis minggu depan. Baik, sekarang kita akan segera memulai sesi tanya jawab. Untuk itu saya mengundang Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril untuk bergabung bersama kami siang hari ini. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak Syafira, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya saya menyerahkan sesi tanya jawab ini sama Pak Iwan Syahril untuk menjadi moderator. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan melakukan sesi tanya jawab, khususnya kepada teman-teman media. Saya akan ditemani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, lalu PLT DPI dan aparatur Kementerian PAN-RB, lalu Ibu Dirjen Bina Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bu Harin Murti, dan
Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen. Baik, silakan pertanyaannya mungkin ada di Slido ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari harian Kompas untuk ini sepertinya untuk Mas Menteri. Mas Menteri, pertanyaannya begini, berkaca dari pola perekrutan ASN P3K tahun 2019 yang hanya menyediakan formasi untuk 34.959 guru honorer, apakah rencana pemerintah mulai tahun depan merekrut 1 juta guru honorer menjadi ASN P3K ini bisa dilaksanakan? Silakan, Mas Menteri. Terima kasih, Mas Iwan. Mungkin saya jawab ini secara bertahap. Yang pertama, yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat adalah kapasitas formasi anggaran untuk 1 juta guru. Kapasitas itu harus dipenuhi sama semua pemerintah daerah dulu. Pemerintah daerah harus mengajukan formasi tersebut, yang sekarang baru hanya sampai 200.000, dan itu harus kita tingkatkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah formasi itu semuanya terdapatkan, baru dari situlah kita akan bisa melakukan tes seleksi. Dan dari tes seleksi itu, berapapun yang lulus akan bisa diangkat oleh pemerintah daerah sebagai P3K dengan dana yang sudah dianggarkan dan sudah diamankan oleh pemerintah pusat. Jadi ini tidak menjadi beban pemerintah daerah untuk gaji mereka. Jadi ini yang penting, bahwa ini bukan pengangkatan 1 juta guru honorer di tahun 2021. Ini adalah penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini untuk teman-teman media sangat penting, bahwa headline besarnya itu bukan akan mengangkat 1 juta guru, tapi menyediakan kapasitas sebesar ini. Dan apa yang berbeda tahun ini, tahun 2021 dari yang sebelumnya, yang tadinya formasi itu diamankan kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga banyak sekali guru-guru honorer kita nunggu antrian, ada kuotanya cuman kecil. Sekarang kita perbesar jumlah kuota tersebut asal pemerintah daerah mengajukan, dan kapasitas mengambil tes seleksinya untuk semua guru honorer se-Nusantara itu besar sekali, karena akan dilakukan secara tes online dan akan dilakukan beberapa kali dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Jadinya semua guru honorer akan dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau 2 kali mereka akan bisa mengambil tes seleksi masuk ini yang tadinya sebelumnya belum bisa. Kedua yang berbeda, boleh mencoba beberapa kali sampai dengan total 3 kali percobaan. Itu juga perbedaan kebijakan kita. Dan yang ketiga, apa yang beda dari sebelumnya? Kita persiapkan modul-modul online, pembelajaran mandiri bagi guru-guru untuk membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk ujian tes seleksi tersebut. Nah, tentunya pembiayaannya semuanya juga dari Kemendikbud untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru. Tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik, bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas jawabannya. Kita akan melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Oke, ini untuk Pak Teguh ini kayaknya. Pak Teguh, pertanyaan dari Kompas. Apa ada rencana dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi terkait nasib jutaan guru honorer dan yang sudah pernah mengikuti seleksi? Silakan Pak Teguh. Terima kasih. Sebenarnya apa yang menjadi terobosan Mas Menteri ini sebenarnya
menjadi bagian yang saya kira upaya kita untuk menyelesaikan tenaga honorer yang saat ini kalau di kami ini jumlahnya tidak sebanyak yang disampaikan oleh Kompas tadi ya, jutaan gitu. Kami hanya menangani tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira ada 700 ribuan, kira-kira seperti itu. Mungkin yang lainnya barangkali terkait dengan masalah swasta mungkin juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan juga yang diperbantukan di swasta barangkali itu. Jadi dalam kaitan ini kita akan terus mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari terobosan-terobosan dalam kaitan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai tenaga guru ini. Saya kira demikian jawaban kami. Atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya silakan ditampilkan. Oke, ini dari Kompas TV. Ini sepertinya untuk Ibu Dirjen, Ibu Hari, pertanyaan dari Kompas TV, Bu. Pertanyaannya demikian. Kami menemukan sejumlah guru honorer di daerah 3T yang masih menerima gaji rendah dan dibayarkan per triwulan atau caturwulan sekali. Sedangkan pengorbanan mereka berat untuk menjangkau murid-murid di sana. Bagaimana imbauan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memikirkan kesejahteraan para guru tersebut? Silakan Ibu Dirjen. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak, Ibu sekalian. Jadi memang kalau untuk guru honorer paling tidak itu sama dengan upah minimum yang setiap tahun ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan gubernur tentang UMK di masing-masing wilayah. Untuk tahun 2021, 34 provinsi itu sudah menetapkan dan berdasarkan surat edaran dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi sebagai contoh misalnya Aceh 2021 menetapkan 3.165. Nah ini memang baseline-nya sebetulnya adalah UMK. Nah kembali karena ada kalimat di dalam Perpres memang sesuai kemampuan kepala daerah, seharusnya UMK ini yang menjadi landasan untuk mereka menetapkan tenaga-tenaga honorer tersebut. Terkait dengan apa kemudian dibayarkan per triwulan setiap bulan. Ini barangkali kami melihatnya memang dari sisi kontrak yang dibuat, karena memang tenaga honorer tidak merupakan belanja mengikat seperti halnya pegawai ASN begitu. Nah pada saat dia menjadi honor pasti akan ada perjanjiannya. Nah itu bisa dilihat apakah memang mereka membayarkannya secara apa. Tetapi seharusnya memang setiap bulan, tidak per semen atau per triwulanan. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ari. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ditampilkan. Baik, ini jatahnya Pak Harmen ini. Pak Harmen, pertanyaan dari JPNN Pak. Untuk masa kontrak guru P3K yang direkrut, apakah posisinya bisa sampai pensiun? Silakan Pak Harmen. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di dalam slide terakhir saya tadi bahwa untuk kontrak guru P3K itu dilakukan paling lambat atau selambat-lambatnya atau paling singkat itu 1 tahun sebelum yang bersangkutan kemudian memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 tentang manajemen P3K tidak menyebut batas usia pensiun sebagaimana layaknya di dalam undang-undang untuk posisi bagi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi yang disebut di situ adalah batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Nah, kalau batas usia yang dipersyaratkan dalam jabatan itu ingin kita konotasikan dengan batas usia pensiun, maka bisa kita katakan bahwa bagi pegawai P3K yang diangkat menjadi ASN P3K, maka yang bersangkutan bisa diangkat sampai dengan batas usia yang beliau pensiun. Hanya saja kemudian tetap dilakukan evaluasi
atas capaian kinerjanya setiap tahunnya oleh PPK. Jadi tidak bisa kemudian serta-merta sama halnya dengan pegawai negeri. Misalnya kalau pegawai negeri itu selalu menyampaikan setiap tahunnya sasaran kinerja pegawainya, maka sama dengan posisinya dengan itu, maka guru P3K atau pegawai P3K itu juga harus menyampaikan capaian sasaran kinerjanya setiap tahun. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu aspek untuk melakukan evaluasi apakah PPK, pejabat pembina kepegawaian, itu akan melakukan perpanjangan kontrak atau melakukan penghentian kontrak bagi pegawai P3K tersebut. Tapi prinsipnya bahwa pegawai P3K tadi itu bisa dilakukan kontraknya sampai dengan batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya tersebut. Demikian Pak Iwan, terima kasih. Terima kasih Pak Harmen. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan, dan kalau boleh ada beberapa poin kesimpulan dari sesi tanya jawab ini. Pertama, bahwa pemerintah melakukan seleksi demokratis untuk semua guru honorer. Jadi Pak Harmen sudah menyebutkan dari usia yang 20 tahun sampai 59 tahun itu bisa untuk ikut seleksi ini untuk membuktikan kelayakan mereka menjadi guru ASN P3K sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk biaya seleksi sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan pemerintah telah memastikan tersedianya anggaran jika lulus seleksi. Karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses ini. Pemerintah mendorong Bapak Ibu kepala daerah serta jajarannya untuk tidak perlu ragu untuk segera mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Pada akhir kata, seperti pesan dari Bapak Wakil Presiden, kemudian Ibu Menteri Keuangan dan Mas Menteri, dan Bapak Ibu yang sebagai panelis, marilah kita semua bersama-sama untuk terus mengupayakan dan menyempurnakan layanan pendidikan yang lebih baik dan lebih merata untuk kebaikan semua anak-anak Indonesia. Demikian sesi tanya jawab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Syahril yang sudah bertindak selaku moderator pada sesi tanya jawab tadi. Tapi sebelum saya tutup secara resmi sesi tanya jawab dan juga mengakhiri rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia ada closing statement sebelum sama-sama kita akhiri seluruh rangkaian acara kita hari ini. Silakan. Terima kasih. Pertama, terima kasih bagi semua pejabat negara dan pemimpin institusi-institusi kementerian dan badan yang terlibat dalam kebijakan ini. Saya akan mengucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya. Tanpa berbagai macam kementerian dan badan yang tidak akan mungkin bisa sampai ke kebijakan ini dan solusi ini. Saya juga akan mengapresiasi sama Komisi 10 DPR yang telah lama berjuang para dan selalu mendorong kami di Kemendikbud untuk menyediakan suatu solusi yang nyata. Ini adalah suatu langkah pertama daripada tantangan atas permintaan tersebut dari masyarakat. Dan saya juga ingin apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita yang telah mendukung kebijakan ini dan selalu mendukung kesejahteraan para guru honorer. Di awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyebut bahwa kami ini kami adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan untuk sekolah negeri dan hanya untuk PNS, tapi untuk seluruh Republik Indonesia. Dari awalnya kami bukan hanya menyediakan kata-kata inspirasi atau hanya kata-kata saja, kami menyajikan tindakan nyata bagi para guru honorer. Dari awal pada saat dana BOS kami relaksasi, di mana ada limit atau ada batas penggunaan dana BOS untuk upah guru honorer, itu kita buka, kita bebaskan, kita merdekakan bagi kepala sekolah untuk memberikan kepada guru-guru honorer yang berkinerja terbaik, apalagi di masa krisis seperti ini. Kedua, kami memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi 2 juta guru-guru non-PNS kita yang sekarang sedang dalam proses distribusi bantuan tersebut sebesar per orangnya 1,8 juta rupiah.
Dan itu kita lakukan dengan susah payah, berjuang untuk memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat bantuan di masa krisis ini. Dan hari ini adalah upaya perjuangan kita untuk memastikan bahwa semua guru honorer punya hak yang sama untuk membuktikan kelayakan dirinya untuk menjadikan ASN. Jadinya dengan beberapa kebijakan ini dan berbagai macam kebijakan lainnya, saya ingin menyebut sekali lagi bahwa pemerintah hadir dan Kemendikbud hadir untuk para guru honorer di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Bapak Dwi Wahyu Atmaji selaku Sesmen PAN RB dan Bapak Teguh Wijinarko selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur. Lalu Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ibu Hari Nur Cahya Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diwakili oleh Bapak Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan pemerintah daerah, dan para perwakilan asosiasi guru dan organisasi pendidikan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah mengikuti acara hari ini dari awal sampai akhir. Dan semoga seluruh informasi yang kita terima hari ini bisa membangkitkan semangat untuk sama-sama membangun negeri lewat pendidikan demi terciptanya merdeka pelajar. Kita doakan agar program seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana dan harapan kita bersama. Akhir kata, saya Syafira pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.